Buka puasa dengan kesegaran Hydro Coco. Kebaikan air kelapa asli, kaya nutrisi. Bantu jaga imun tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya Hydro Coco. Halo, selamat malam para sobat dimanapun kalian berada. Sudah banyak sekali yang join pada Zoom kali ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kehadirannya saya ucapkan. Terima kasih banyak para peserta yang sudah hadir pada acara Technical Meeting Hydro Coco Run and Ride 2023 yang pada tahun ini kita adakan secara virtual. Pada hari ini kita akan membahas semua technical info mengenai event Hydro Coco Run and Ride di tahun 2023 ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk para peserta dan antusiasnya yang luar biasa sekali yang membuat kami bisa mencapai 12.000 peserta hanya dalam kurun waktu 11 hari. Dan kita sudah tentunya menutup pendaftaran dalam jangka waktu 11 hari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan saya berikan tepuk tangan secara virtual untuk para Sobat Hydro pada malam hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Gladys Dewantari yang akan membawakan acara technical meeting pada malam hari ini via Zoom. Dan juga saya ingin memperkenalkan para narasumber kita yang sangat luar biasa yang saya percaya sudah hadir bersama kita sama-sama pada malam hari ini. Yang pertama, ada Bapak David Adi Saputra Bapak David Adi Saputra Haryanto selaku Senior Brand Manager dari Hydro Coco. Mohon maaf sekali lagi. Ada Dr. Adeline Davita selaku Healthcare Communicator Kalbe Nutrition Health. Lalu ada Bapak Evan Angganantika selaku General Manager dari Amazfit Indonesia. Baik, kalau begitu para Sobat Hydro, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita dengarkan paparan atau penjelasan dari masing-masing narasumber yang tentunya topik-topik kita pada malam hari ini sangat penting sekali untuk kepentingan berlangsungnya acara kita. Yang pertama saya ingin ngobrol dulu bersama dengan Bapak David Adi Saputra nih. Selamat Bapak David sudah tergabung bersama kita secara daring pada malam hari ini. Selamat malam, Mbak Gladys. Selamat malam juga kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang sudah ikut serta meluangkan waktu malam ini untuk bareng-bareng kita ngobrol-ngobrol di technical meeting Hydro Coco Run and Ride. Iya, betul. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya ucapkan sekali lagi. Sehat ya Pak pada hari ini? Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat. Mbak Gladys gimana? Tampaknya Mbak Gladys juga segar dan sehat selalu ya. Semoga Bapak sehat selalu dan sudah siap tentunya Pak untuk kita menyambut para Sobat Hydro yang sudah mendaftar dan menjadi peserta pada event Hydro Coco Run and Ride 2023. Betul sekali. Nah, Bapak saya mau nanya nih sama Pak David, apa sih Pak yang mendasari atau latar belakang dari dibentuknya event virtual Ramadan Run and Ride 2023 ini? Oke, jadi ceritanya ini kita berangkat dari produk Hydro Coco. Kita memang salah satunya fokus untuk bagi mereka penggemar orang yang gemar untuk olahraga dan juga untuk kita ingin mengajak orang-orang yang masih sudah sadar perlu hidup sehat. Nah, kita pengen ngajak mereka, yuk mulai dulu aja untuk olahraga. Nggak perlu yang berat-berat, nggak perlu yang gimana-gimana. Mulai dari jalan dulu, itu udah paling penting, itu step paling awal. Nah, karena itu kita membentuklah virtual Run and Ride Hydro Coco. Dan kita sudah mulai, ini sudah yang kali ketiganya dari Hydro Coco membuat acara virtual ini. Dan tujuannya adalah untuk mereka yang selama ini kita mendengar suara-suara hati, insight-insight dari para Sobat Hydro yang mengatakan, aduh aku nggak ada waktu apa segala macam, yuk kita bikin virtual Run and Ride. Tujuannya adalah teman-teman nanti bisa nyicil nih per hari. Kayak contoh, yang ambil kelas 42 km, misalkan dalam waktu 20 hari mereka mau kejar, bisa loh sehari cuma 2-3 kilo, jadi udah tidak ada alasan lagi. Gitu. Dan selain itu, ini juga menjadi salah satunya dari Hydro Coco. Kami ingin mengedukasi, yuk selama Ramadan, tetap hidup sehat, tetap bisa dengan olahraga. Karena itu di malam hari ini kita juga menghadirkan dokter cantik dari tim dari PT Sang Hyang Perkasa, Dr. Adeline. Terima kasih ya dok, sudah gabung. Nanti Dr. Adeline akan cerita, akan sharing olahraganya itu harus seperti apa, pilih jamnya bagaimana gitu, dan momennya kapan, dan persiapannya itu seperti apa. Jadi nanti dari sobat-sobat Hydro bisa olahraga dan
selama Ramadannya juga tetap sehat tentunya dengan Hydro Coco ya. Jadi berbuka dengan kesegaran air kelapa asli Hydro Coco juga bantu jaga imun tubuh. Seperti itu, Mbak Gladys. Luar biasa. Berarti memang yang salah satu alasan utama yang mendasari event ini dibentuk adalah untuk meningkatkan semangat para peserta ya Pak. Dan sudah Betul. terbukti nih Pak David. Kita sudah achieve 12.000 peserta, luar biasa sekali. Amin. Ini terima kasih juga untuk para Sobat Hydro Coco yang sudah ikutan meramaikan, mendaftarkan, karena awalnya kami buka slotnya sampai tanggal 19, namun ya syukur alhamdulillah puji Tuhan dalam waktu kurang dari 11 hari sudah penuh 12.000 slot. Terima kasih kami ucapkan. Luar biasa, berarti semangatnya berhasil nih Pak. Nah, Pak David, apakah event ini akan diadakan rutin Pak setiap tahunnya? Ya, tentu ini menjadi salah satu agenda dari Hydro Coco, Mbak Gladys dan Sobat Hydro, karena ini menjadi kami melihat ini menjadi penting, karena kami juga ingin mendorong Sobat-Sobat Hydro untuk terus rutin berolahraga, terutama pada saat Ramadan pun juga ayo tetap bisa olahraga. Karena itu kami bentuk virtual run and ride, tujuannya supaya Sobat Hydro juga bisa menyicil seperti itu. Jadi yuk yang belum mulai, yuk mulai dulu dengan run and ride seperti itu. Baik, kira-kira akan dibikin offline-nya nggak di Pak ke depannya? Nah, tunggu tanggal mainnya. Siap. Pastinya banyak sekali yang nunggu nih Pak. Biasanya udah ikut yang virtual, terus nggak puas, akhirnya nagih dan pengen banget lari bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Iya, betul. Karena tentunya kalau bareng-bareng, rame-rame, tentunya lebih seru gitu ya, lebih semangat, dan kita juga ibaratnya kita ingin hidup sehat, ya tentunya kita harus bergabung dengan orang-orang pribadi ataupun komunitas yang memang hidup sehat. Jadi kita punya semangat dan Hydro menjadi bagian di area komunitas sehat tersebut. Yuk bareng-bareng dengan Hydro Coco kita untuk hidup sehat. Ngomong-ngomong hidup sehat nih Pak David, kita kan udah memasuki bulan Ramadan nih Pak, sebentar lagi mau puasa. Terus hidup sehat juga tentunya nggak boleh stop ya Pak ya, walaupun mau puasa nanti akan ada godaan buka puasa dan segala macam, tapi kita tetap harus keep the healthy lifestyle, betul ya Pak David ya? Betul sekali. Nah, betul. Kira-kira manfaat air kelapa nih kalau boleh Pak David sebagai senior brand manager, manfaat air kelapa untuk dikonsumsi saat Ramadan gitu, gimana Pak? Nah, jadi yang menarik ini pun juga tentu kami konsultasi dengan tim medical dari Kalbe Group ya. Itu salah satu kekuatan dan keunggulan dari Kalbe Group, yaitu kami punya tim medical yang advance yang didukung dengan pengalaman serta literatur yang kekinian dan mumpuni ya, dan juga tentunya valid gitu ya, bahwa air kelapa itu memang banyak disarankan untuk dikonsumsi pada saat berbuka. Nah, ini sudah ternyata dari hasil penyelidikan kami, itu ternyata sudah menjadi tradisi di keluarga Indonesia secara turun-temurun, Mbak Gladys. Nah, jadi kami ingin lagi untuk mengusung kembali untuk yuk berbuka dengan yang nggak cuma yang manis, tapi harus yang sehat dan bernutrisi, seperti air kelapa asli Hydro Coco. Kenapa? Karena komposisi air kelapa itu serupa dengan cairan tubuh manusia, sehingga pada saat bila kita konsumsi saat kita berbuka, itu akan cepat mengembalikan cepat mengembalikan cairan tubuh yang hilang pada saat kita berbuka puasa. Dan karena air kelapa itu dari zaman dulu sudah terkenal kaya akan nutrisinya, sehingga ini juga sangat baik untuk menjaga imun tubuh. Jadi tetap menjaga kesehatan dan imun tubuh dari sobat-sobat Hydro sama menjalankan ibadah puasa. Seperti itu. Siap, Pak. Terima kasih sudah diingatkan kembali, dan buat teman-teman dan para sobat Hydro, jangan lupa tetap minum air kelapa setiap harinya karena itu sehat, baik untuk tubuh, sangat bernutrisi, dan pastinya buat yang muda kayak saya gini, Pak David, simple. Jadi tinggal beli, udah gitu nggak perlu ribet lagi, tinggal langsung ambil kemasannya dan diminum, dan rasa segar tetap sama. Betul, Mbak. Kayaknya umur kita juga beda cuma setahun 2 tahun aja kok, Mbak Gladys. Nggak jauh-jauh kok. Saya masih muda. Iya benar, Pak. Betul banget, saya setuju sekali kalau itu. Pak David, ada pertanyaan lagi nih dari Sobat Hydro, dari Mbak Neng Ritanius, dari Medan, Pak. Luar biasa nih, sampai ke Medan. Pak David bertanya dong, bagaimana cara sederhana mengkonsumsi Hydro Coco pada penderita MAH? Nah, oke, penderita MAH ini juga banyak ditanyakan oleh para sobat Hydro ya. Pada prinsipnya pada saat gejala MAH itu atau asam lambungnya sedang naik,
tentunya kita tidak bisa mengkonsumsi apapun ya, karena pada masa itu asam lambung sudah naik, jadi kita menjadi cenderungnya lebih mual ya. Namun pada saat sudah mulai membaik, kita sudah mulai enakan perutnya, sudah mulai nyaman. Nah, pelan-pelan boleh tuh kita mulai konsumsi untuk yang air kelapa. Kita kasih jeda lah ya, seperti itu. Dan secara alami air kelapa itu juga rasanya kan manis ya, tidak asam, sehingga itu aman, tidak juga memicu naiknya asam lambung. Nah, ini karena itu ini menjadi sangat cocok untuk para teman-teman pelari ataupun cycling atau istilahnya sekarang riders gitu ya, untuk mengkonsumsi sebelum berolahraga, pada saat olahraga maupun pada saat setelah olahraga atau pada saat posisi pendinginan gitu ya. Kenapa? Karena biasanya kan pada saat sebelum kita berolahraga kita hanya sedikit mengkonsumsi makanan keras gitu atau mungkin setangkup roti seperti itu. Tujuannya kan supaya pada saat Bukan kita sebakul berolahraga nasi tidak. ya Pak ya? Iya, saya belum pernah ketemu sih ada yang olahraga mau lari gitu terus makan nasi padang, itu belum pernah itu ketemu tuh. Setelahnya Kalau ketemu, biasanya Pak. wah itu benar. Biasanya setelahnya makan nasi padang, apalagi rame-rame gitu, tambah gitu sama tunjang. Nah itu. Tapi ya gitu. Jadi lebih baik jangan. Jadi balik lagi, karena air kelapa itu sifatnya yang secara natural itu manis ya, tidak asam, sehingga itu sangat baik untuk dikonsumsi pada saat misalkan perut setengah kosong atau seperempat kosong ataupun pada saat sebelum olahraga, karena tidak akan memicu untuk naiknya asam lambung. Seperti itu, Mbak Gladys. Siap, luar biasa. Terima kasih untuk jawabannya. Mohon maaf dari Mbak Neneng tadi sudah terjawab pertanyaan langsung dari Pak David. Nah, bagi Sobat Hydro yang ingin bertanya juga sekalian boleh langsung aja ditulis pertanyaannya melalui kolom chat. Nanti bisa kita bacakan pertanyaannya. Mau yang mau bertanya dengan Pak David atau nanti mungkin setelah sesi kita bersama Oh dengan... iya, Ya, Mbak gimana, Gladys, Pak? saya Ya. ada lupa loh. Bahwa untuk Sobat Hydro yang malam ini menyaksikan technical meeting untuk run and ride, selain nanti mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan gitu ya, akan ada kita bagi-bagi juga 10 voucher e-wallet untuk 10 orang yang beruntung, yang penanya yang beruntung yang akan dipilih di akhir acara, dan akan mendapatkan e-wallet masing-masing senilai Rp100.000 untuk 10 Betul orang. sekali. Nah, makanya Sobat Hydro jangan ragu untuk bertanya. Kali ini sesi kita masih bersama dengan Pak David. Nanti boleh bertanya ke narasumber kita yang lain. Ada Dr. Adeline, ada Pak Fedi juga. Dan kali ini boleh. Kita tunggu lagi pertanyaannya untuk Pak David lagi. Boleh kita buka satu pertanyaan lagi ya, Kak ya? Boleh. Oke. Karena ini juga pas kebetulan kita lagi banyak partner-partner dari Hydro Coco, teman-teman baik saya dari Dr. Adeline, nanti mau jawab dari sisi medis, atau juga ada Pak Fedi nanti akan bantu untuk menjelaskan dari sisi teknis karena beliau yang memahami sistem back end-nya, dan itu kalau dia nanya mungkin ini gimana ya membedakan antara yang benar-benar lari atau yang tadi pakai mobil matic cuman dipindah ke shifting ke gear D udah nggak digas gitu. Nah itu nanti Pak Fedi itu sudah siapkan semuanya, jadi kita benar-benar meminimalisir di Hydro Coco Run and Ride ini bahwa benar-benar mereka yang memang serius untuk melakukan olahraga run dan ride, itu yang kami sangat apresiasi, dan sistem di back end pun sudah diatur sedemikian oleh Pak Fedi dan tim untuk mencegah adanya kecurangan-kecurangan seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Gladys. Betul sekali. Mungkin nih sebelum kita lari ke next narasumber, boleh nggak dari Pak David ada pesan-pesannya untuk para Sobat Hydro yang ingin mengikuti virtual run nanti, Pak? Oke, untuk nanti Sobat Hydro yang akan mengikuti run and ride gitu ya, ada yang ingin dengan bertanya gimana nih cara olahraga pada saat menjalankan ibadah puasa. Nah, yuk manfaatkan momen ini untuk bertanya seluas-luasnya. Hubungan dengan Dr. Adeline juga, nanti beliau akan bantu memberikan tips-tips bagaimana supaya sobat-sobat Hydro tetap bisa olahraga selama bulan Ramadan dan tetap sehat setelahnya, karena itu yang paling penting. Seperti itu. Luar biasa. Dicatat ya para Sobat Hydro ya. Baik, terima kasih banyak Pak David untuk insight-nya, sangat insightful sekali. Nanti kalau ada pertanyaan dari para Sobat Hydro lanjutannya, nanti kita balik lagi ke Pak David ya. Boleh, Terima kasih banyak terima Pak kasih. David. Saya izin mau langsung ke narasumber selanjutnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita ada Pak Fedi Jonathan dari pihak iRace selaku race organizer untuk event Hydro Coco Run and Ride 2023. Selamat malam Pak Fedi.
Malam, Mbak Gladys. Pak Fedi, tanpa berlama-lama lagi nih, saya juga penasaran pingin tahu semua hal teknis terutama atas demi kelancaran berlangsungnya event virtual Run and Ride kita tahun ini. Silakan Pak Fedi paparannya. Ya, boleh aku share ya screen sebentar. Ya, udah terlihat ya? Sudah Pak, silakan. Oke, terima kasih waktunya, Mbak Gladys. Halo Pak David, Dr. Erlin. Jadi ini adalah tahun ketiga ya kita Hydro Coco mengadakan event secara virtual event di bulan Ramadan. Kali ini kita ada 3 kategori, ada 42 run individual, 200 kilo itu ride individual, dan ada satu kategori lagi itu mencakup dua-duanya, ada run dan ride-nya, 42 plus 200 kilo gitu. Untuk periode registrasinya kita sudah buka di per 1 Maret dan sekarang sudah full kuotanya seperti yang Pak David bilang. Periode aktivitasnya itu di 23 Maret. Jadi teman-teman semua itu Sobat Hydro baru bisa start untuk memulai aktivitas yang disubmit itu di 23 Maret sampai 23 April. Periode validasinya ada di 24 April dan 28 sampai 28 April. Pengumumannya akan kami lakukan di 1 Mei. Kemudian pengiriman jersey, medal, dan hadiah ada di 8 Mei sampai dengan 15 Mei. Ya, oke. Nah, banyak juga nih yang masuk ke kami menanyakan price untuk activity-nya. Itu hadiahnya apa aja sih? Di sini saya mau jelasin. Kita tahun ini ada 500 lucky finisher. Itu lucky finisher itu ada jersey dan medal. Dipilih secara acak untuk 500 finisher yang beruntung. Kemudian kita juga ada support dari para sponsor untuk top 3 finisher. Untuk peserta dengan kilometer dan distance point terbanyak akan mendapatkan juara 1 dan 2 dan 3 di setiap kategorinya. Itu ada gear berupa smartwatch, kemudian ada earphone, dan ada sepatu. Kemudian kita juga ada 100 lucky prize, dipilih juga secara acak untuk 100 finisher yang beruntung. Kemudian ada base Instagram untuk post challenge. 50 pemenang Instagram post challenge ini berdasarkan Tuibon, Hydro Coco, Run and Ride yang kalian posting di sosial media, kemudian tag beberapa teman kalian untuk mengikuti acara ini, atau nanti di Tuibonnya kalian boleh pasang di sosial medianya juga ya, tag juga Instagramnya Hydro Coco, nanti akan dipilih sama teman-teman dari Hydro Coco, pihak Hydro Coco dan Iris gitu. Nah, di sini adalah caranya nih, base Instagram post challenge dengan menggunakan Tuibon Hydro Coco Run and Ride. Peserta harus posting foto di IG feeds mereka ketika melakukan activity run atau ride menggunakan Tuibon Hydro Coco. Kemudian kalian bisa membuat caption yang semenarik mungkin, tag 3 teman kalian, mention ke akun Instagramnya @hydrococo, @amazefit_indonesia, @fitbarofficial, @910shoes, @iris_indonesia dengan menggunakan hashtag challenge your limit 2023. Hydro Coco will choose 10 creative photo as a winner. Jadi Hydro Coco ini akan memilih 10 foto terkreatif untuk menjadi pemenangnya. Nanti pemenangnya akan dinotif via Instagram oleh tim kami gitu. Nah, ini banyak juga nih pertanyaannya yang masuk ke kami. Itu apa sih distance point? Gimana sih mekanismenya gitu ya? Bagi yang sudah mendaftar di Hydro Coco Run and Ride 2023, khusus untuk yang memilih kategori 42K run dan ride 200K di satu kategori, ada dua-duanya, itu akan setiap kilometer kalian akan dikonversikan menjadi poin. Jadi 1 kilometer running sama dengan 1 distance point.
Begitu pula 5 km cycling atau ride sama dengan 1 distance point. Nah, ini juga salah satu hal yang penting nih Sobat Hydro yang ikut event Hydro Koko Run and Ride nih. Banyak yang tanya gimana sih kita ikut event virtual, bagaimana kita mensubmit hasil olahraganya kita gitu. Nah, di IRS sendiri, ini ada satu sistem submission yang dimana secara otomatis apabila aplikasi IRS-nya sudah di-connect dengan Strava atau Garmin, itu kalian hanya tinggal memakai aplikasi Strava atau Garmin saat kalian berolahraga. Hasilnya itu nanti akan tersubmit secara otomatis menjadi kilometer bar atau menjadi distance point di event Hydro Koko kalian. Kalian bisa lihat itu di My Race gitu. Untuk hasil kilometer yang sudah kalian capai, kalian bisa klik bannernya, nanti akan keluar kilometer barnya. Kamu juga bisa menggunakan manual submission untuk mungkin saat kalian lari, Strava-nya koneksinya terputus atau jaringannya tidak bagus gitu ya, sehingga hasilnya itu nggak tersubmit. Kalian bisa pilih submit manual, kalian bisa screenshot data olahraga kalian, nanti akan diverifikasi oleh tim dari IRS untuk hasil olahraga kalian. Kalau oke, lolos verifikasi, itu juga bisa menjadi hasil submit yang menambah bar kilometer atau distance point-nya teman-teman semua gitu. Oke, dari aku itu Mbak Gladys dan Sobat Hydro semua. Oke. Ada yang mau ditanya mungkin boleh nanti aku jawab. Ada nih Pak, sorry. Ada, oke, thank you. Terima kasih banyak barusan untuk paparannya dan penjelasannya. Semoga sudah cukup jelas dan clear informasinya kepada para Sobat Hydro kita. Tapi ada satu pertanyaan nih Pak, sebentar. Dari M. Taufik, Kota Pontianak, luar biasa. Terima kasih untuk pertanyaannya Mas Taufik. Jumlah peserta 12.000 dan event ini dilakukan secara virtual. Pertanyaannya, bagaimana cara panitia mengatasi kecurangan, misalnya ada fake runner yang menggunakan AI mungkin? Oh, AI ya. Jadi gini, sistem back-end dari kami, IRS, itu sudah membuat satu barrier di mana kalau kita lari itu kita menggunakannya pace. Pace-nya ini kami ada bikin satu portal di mana pace minimal dan maksimal gitu ya. Kemudian untuk dari seperti Garmin itu pakai device. Dari device-nya itu kita bisa ambil orang olahraga dan pakai alat itu. Kalau olahraga heart rate-nya itu pasti ada ya di device-nya. Kemudian itu juga ada di data kami. Tapi kalau dia naik motor, heart rate-nya tuh nggak detak gitu. Jadi flat aja. Jadi ada beberapa barrier yang kami buat untuk mencegah hal-hal cheating yang dilakukan para peserta seperti itu. Memang nantinya banyak hal atau banyak orang yang akan yang cheating itu akan komplain, kok saya hasilnya nggak masuk gitu, kok kilometer saya nggak nambah. Itu berarti dia nggak bisa melewati barrier-barrier yang dari sistem kita yang kita buat gitu. Makanya itu kita membuat satu manual submission supaya mereka men-screenshot hasilnya dan kita bisa verifikasi lagi. Ada beberapa tahap proses verifikasi data di sistem IRS untuk mencegah orang yang mau cheating-cheating itu. Baik, berarti memang sudah terfilter melalui sistem ya, Pak. Iya. Berarti nggak usah khawatir lagi ya Sobat Hydro, mudah-mudahan sih nggak ada dan kita sangat menghindari. Nah, satu lagi nih Pak Fedi, pertanyaan dari
saya. Misalkan peserta sudah beraktivitas nih Pak, Ya. namun nggak bisa ter-record atau mendadak kayak error sistemnya dan tidak ter-record gitu, atau mungkin ada gangguan. Kira-kira solusinya bagaimana Pak? Solusinya itu mudah. Jadi buka aplikasi iRace-nya, cari tulisan menu submit, kalian itu pilih manual submission. Hasilnya, kalau kalian lari dengan device tracker, pasti ada hasil kalian berolahraga ya kan? Hasil olahraganya itu di screenshot dan di submit melalui manual submission. Nanti tim dari iRace akan memverifikasi. Oke, baik. Berarti ada manual submission-nya tadi ya, sama-sama Ya. manual submission ya Pak. Lalu mungkin boleh dijelaskan sedikit tentang alur atau proses dari manual submission sendiri supaya lebih jelas lagi nih untuk Sobat Hydro. Manual submission itu mudah kok. Kalian hanya tinggal kalau di aplikasinya iRace, kalian tinggal klik submit, pilih manual submission, isi data, ya, isi data yang diperlukan. Kemudian kalian harus masukin di situ, harus disubmit hasil foto olahraganya atau hasil foto tracker dari Strava-nya atau dari Garmin Connect-nya gitu. Kalau nggak ada foto itu, nggak akan bisa tersubmit. Oke, baik. Berarti memang Jadi memang harus ada bukti bahwa ya kalian sudah melakukan aktivitasnya. Oke, baik. Tapi semoga tidak terjadi kecurangan, dan untuk para Sobat Hydro, para peserta yang akan join virtual Run and Ride 2023 kita nanti, semoga semuanya diharapkan untuk tetap sportif, mengikuti ride dan race dengan secara sportif, jujur, karena kita memasuki bulan Ramadan. Semuanya kita lakukan olahraga untuk kesehatan jasmani kita, dan semoga apapun yang kita lakukan menjadi berkah bagi kita semua. Oke, baik. Pak Gladys. Mungkin sudah cukup dulu. Kita masih menunggu pertanyaan dari Sobat Hydro. Nanti kalau memang sudah ada pertanyaan lagi, kita kembali lagi ke Pak Fedi. Selanjutnya kita lanjut ke narasumber kita berikutnya. Apakah di sini dari Pak Evan? Terima kasih banyak Pak Fedi untuk waktunya. Mohon maaf, saya izin skip ke Pak Evan terlebih dahulu. Sama Mbak Gladys. Narasumber kita yang ketiga pada hari ini ada Pak Evan selaku General Manager dari Amazfit Indonesia. Pak Evan, apakah sudah bergabung bersama kami di sini? Ya, selamat malam, Mbak. Baik, selamat malam Pak Evan. Bagaimana kabarnya? Ya, baik, Mbak. Mohon maaf, saya di perjalanan, Mbak. Jadi mungkin tidak bisa menyampaikan terlalu banyak dari Amazfit, tapi malam hari ini saya pengen mengucapkan terima kasih sekali lagi buat tim Hydro, terutama Pak David, dan kesempatan buat Amazfit untuk join activity-nya yang saya pikir sih bakal seru banget selama bulan Ramadan ke depan ini. Dan semoga acara kita semua lancar, kita semua semakin sehat. Dan kalau boleh sedikit saya sampaikan, Amazfit saat ini adalah brand smartwatch yang sudah ada di market Indonesia kurang lebih 3-4 tahun terakhir, dan sudah banyak sekali penggunanya Amazfans di Indonesia yang menggunakan produk kita ini untuk fitness tracker-nya mereka, baik itu untuk kegiatan running maupun kegiatan naik sepeda atau kegiatan sports yang lainnya. Karena di Amazfit kita sudah memiliki algoritma sistem dan sensor yang sangat bagus untuk sebuah smartwatch yang bisa mendukung semua aktivitas kita dalam berolahraga. Jadi sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa banyak mempresentasikan pada kesempatan kali ini, tapi yang saya harapkan semoga acara kita sukses ke depannya. Itu aja sih Pak Gladys. Terima kasih banyak Pak Evan, hati-hati di jalan. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya. Terima kasih banyak Pak Evan. Intinya Sobat Hydro, ya, gear atau atribut lari, salah satunya jam tangan adalah hal utama untuk kita bisa lebih semangat dan memacu race kita, dan juga kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi-informasi melalui fitur-fitur smartwatch yang sudah dijelaskan Pak Evan tadi. Terima kasih banyak Pak Evan atas dukungannya. Hati-hati di jalan sekali lagi. Ya, thank you. Silakan Pak.
Baik, kalau begitu langsung aja Sobat Hydro kita lanjut ke narasumber yang sudah paling kita tunggu-tunggu nih. Di antaranya yang paling cantik di antara semua narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Dr. Adeline. Selamat malam Mbak Gladys, selamat malam Sobat Hydro. Gimana kabarnya Dr. Adeline pada malam hari ini? Puji Tuhan, Alhamdulillah, saya dalam kondisi yang sehat dan semua Sobat Hydro saya harapkan juga dalam kondisi yang fit dan sehat selalu. Amin. Dr. Adeline, kita penting banget nih untuk mendapatkan insight-insight dari dokter sebelum kita melakukan race kita. Aku boleh ngobrol-ngobrol sedikit ya? Ayo. Dokter, aku pengen tahu nih, kita kan memasuki bulan puasa. Apa sih manfaat puasa bagi tubuh dan apakah ada efek sampingnya nih dokter kalau kita berolahraga dan atau mungkin melakukan lari secara rutin, tapi kita juga tetap puasa gitu? Ya, banyak banget juga nih pasti pertanyaan dari para Sobat Hydro, boleh nggak sih saya olahraga? Olahraganya seperti apa sih yang direkomendasikan dan kapan? Yang kita akan bahas khususnya manfaat baik dulu dari puasa terhadap kesehatan. Jadi kita melakukan puasa memang memiliki manfaat baik dari segi kesehatan fisik maupun dari segi kesehatan untuk psikologis. Dari beberapa referensi memang ditinjau dari sisi kesehatan fisik, puasa ini manfaatnya itu yang pasti yang pertama harapannya dapat menurunkan berat badan nih, target utamanya nih. Padahal sebenarnya memang mekanisme kerja di dalam tubuh bisa membakar lemak di dalam tubuh lebih cepat dan lebih banyak. Juga apalagi manfaatnya bisa meningkatkan hormon dari pertumbuhan dari tubuh kita. Juga dapat meningkatkan fungsi otak, menurunkan dari tekanan darah, mengatur dari kolesterol di dalam tubuh, metabolisme dari kadar glukosa, kadar gula darah dalam tubuh itu pun juga dapat diregulasi dengan lebih optimal ketika kita melakukan puasa. Serta juga puasa ini memiliki dampak jangka panjang, tidak hanya jangka pendek yang terlihat harapannya penurunan berat badan, tetapi juga untuk dapat menurunkan resiko seperti penyakit-penyakit kronis di kemudian hari pun ternyata juga dapat diturunkan. Apalagi jika memang kita melakukan puasanya tadi secara teratur, apalagi sekarang kita akan memasuki bulan puasa Ramadan, yang harapannya tentu untuk para Sobat Hydro tetap untuk melakukan olahraga sesuai juga dengan kemampuan tubuh. Dan pilihlah waktu yang tepat untuk melakukan olahraga yang kita akan bahas nanti ya, mungkin di pertanyaan-pertanyaan berikutnya ini. Oke dokter, langsung dilanjut aja dokter. Kapan sih waktu terbaik untuk berolahraga dokter? Ya tadi disinggung memang perlu banget untuk olahraga. Makanya juga kenapa kita ada yang namanya acara Hydro Coco Run and Ride ini. Jadi kita ingin memotivasi untuk semua Sobat Hydro untuk melakukan olahraga. Tapi waktu terbaiknya kapan? Direkomendasikan 30 menit sampai 1 jam nih sebelum berbuka puasa. Supaya estimasinya kalau selesai olahraga ini berdekatan atau mendekati ya waktu berbuka. Sehingga ketika kita melakukan olahraga, cairan tubuh umumnya pasti akan keluar. Nah, inilah yang akan menyebabkan bisa menimbulkan resiko dehidrasi. Dan juga menjelang mau berbuka biasanya paling lemes nih, malas olahraga. Nah, tapi justru di momen-momen itulah kita harus memulai olahraga supaya ketika kita berbuka nanti bisa langsung misalkan mengkonsumsi bahan makanan ataupun minuman untuk mengembalikan dari cairan tubuh, juga menggantikan dari energi yang tadi sudah keluar. Tetapi juga misalkan yang udah lemes banget nih, jangan dipaksain karena resikonya tadi selain dehidrasi bisa juga menyebabkan tadi kehilangan energi yang begitu signifikan, bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga bisa melakukan olahraga itu setelah berbuka atau setelah tarawih. Walaupun juga dari beberapa referensi bahwa ketika melakukan tarawih pun memang masuk dalam kategori aktivitas fisik. Tapi memang direkomendasikan untuk menambahkan olahraga setelah melakukan tarawih tadi. Agar tubuh juga tetap dapat memberikan seperti aktivitas itu pergerakan yang direkomendasikan untuk memberikan energi yang optimal juga di keesokan harinya ketika akan melakukan sahur. Jadi bisa sebelum dan bisa setelah berbuka. Jadi pada dasarnya pastikan kondisi tubuh dalam kondisi yang prima dan optimal sebelum melakukan olahraga saat kita melakukan ibadah puasa.
Luar biasa, baik. Nah, ngomong-ngomong kondisi tubuh yang prima selama bulan puasa, apalagi tetap olahraga, Dok. Pasti kita juga harus memperhatikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita ya, Dok ya. Mungkin kalau Ya. makan sembarangan, mengkonsumsi minuman-minuman yang manis-manis atau mungkin yang ya, karena puasa kan kita kalau nggak haus, lapar, bawaannya pengen makan semuanya, minum semuanya gitu, Dok. Kira-kira gimana sih, Dok, cara menjaga nutrisi sama nutrisi apa aja yang baik untuk bisa masuk ke dalam tubuh kita? Ya, pertanyaan menarik nih memang. Ketika buka puasa, pasti semuanya mau dimakan. Apalagi tadi sebelum berbuka, olahraga dulu. Begitu ada makanan apa, langsung disikat habis semuanya. Padahal kita harus memperhatikan nutrisi. Walau juga berdasarkan dari referensi pun, pola makan harus sesuai kepada rekomendasi dari Kemenkes, yaitu pola makan gizi seimbang. Perhatikan dari karbohidrat yang dikonsumsi, protein, sumber lemak baik, dan juga perhatikan dari sumber serat. Jadi semuanya harus ada ketika berbuka puasa. Tetapi pilihlah untuk ketika berbuka di awal ini, memang kita biasanya akan mengkonsumsi bahan makanan yang misalkan ataupun minuman yang manis. Tapi harus bersumber dari manis yang alami, manis yang baik, karena tidak semua manis itu baik. Jadi harus misalkan salah satunya bisa memilih dari konsumsi hidrokoko nih, air kelapa. Nah, itu bisa mempermudah juga untuk mendapatkan sumber kemanisan yang memberikan manfaat baik terhadap tubuh. Dengan rasa yang enak juga bisa memberikan nutrisi yang baik di dalam tubuh kita. Jadi ketika berbuka, mulai dengan biasanya air putih kah, atau bisa juga dengan air kelapa, atau bisa juga dengan bahan makanan ataupun minuman yang mengandung manfaat baik terhadap tubuh. Khususnya tadi juga Gladys sempat sebutkan bahwa jangan konsumsi misalkan minuman yang soda ataupun minuman yang berpengawet dari kaleng-kalengan. Juga bersumber dari sumber-sumber yang alami itu memang lebih direkomendasikan. Dan jangan langsung konsumsi makanan yang berat, karena tubuh perlu beradaptasi terlebih dahulu setelah puasa seharian penuh. Jadi tubuh tidak akan merasakan seperti kaget tubuhnya, tetapi bisa secara perlahan-lahan untuk mengembalikan cairan tubuh agar bisa beraktivitas secara optimal. Betul sekali. Untuk mengembalikan cairan tubuh bisa minum air putih atau minum air kelapa ya, Dok ya, karena rasanya lebih segar dan juga apalagi dikonsumsi dingin-dingin. Kalau boleh tahu nih, Dok, apa aja sih kandungan nutrisi yang ada di dalam air kelapa atau hidrokoko? Ya, air kelapa memang tadi sudah disebutkan juga tentu memiliki banyak sekali manfaat baik. Disebutkan juga tadi air kelapa kaya nutrisi, vitamin, mineral, elektrolit. Khususnya yang perlu diketahui adalah seperti kalium, sodium, kalsium. Tadi kalium disebutkan juga ada kalsium, juga mengandung vitamin C, dan yang tidak kalah pentingnya juga mengandung lauric acid yang bisa membantu tubuh untuk memetabolisme dari kadar kolesterol dan juga dapat memberikan energi sehingga badan bisa terasa lebih bugar dalam melancarkan aktivitas sehari-hari, khususnya saat mau melakukan olahraga ataupun setelah melakukan olahraga untuk memberikan rehidrasi atau mengembalikan cairan tubuh ketika kita melakukan olahraga ataupun mempersiapkan tubuh ketika mau melakukan olahraga. Oke, baik. Luar biasa sekali dokter, insight-nya sangat insightful dan tentunya pastinya sangat bermanfaat bagi kita semua yang ingin melakukan ibadah puasa dan juga akan melakukan olahraga rutin. Nah, kalau gitu dokter sebentar, saya izin dulu ingin membuka pertanyaan sesi tanya jawab untuk para Sobat Hydro yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita. Boleh langsung saja ditulis pertanyaannya di dalam kolom chat, tapi sebelumnya ada satu pertanyaan dulu nih untuk Dokter Adeline lagi dari Muhammad Fikri Ahis dari Kota Tegal nih dokter. Izin bertanya dokter, batas maksimal kita minum hidrokoko sehari itu berapa gelas atau berapa jumlahnya berapa mili? Dan apakah bisa dikonsumsi bersamaan dengan makanan berat, misalnya sarapan, makan siang, atau gimana gitu dokter? Ada aturan tertentu nggak? Oke, terima kasih Sobat Hydro. Nah, untuk pertanyaannya, tentu untuk dapat misalkan mengkonsumsi dari air kelapa atau tadi disebutkan adalah hidrokoko, kita memang melihat dari kebutuhan cairan tubuh. Cairan tubuh kebutuhannya adalah sekitar 8 gelas per hari ketika konsumsi cairan, ataupun setara dengan 2 liter. Nah, kalau kita konsumsi tadi dari cairannya tadi kurang, tentu tubuh akan rentan mengalami dehidrasi.
Dan juga tadi air kelapa bisa menjadi salah satu pilihan juga untuk menggantikan air putih misalkan, tetapi tidak seutuhnya dan setiap hari mengkonsumsi air kelapa terus, tidak mengkonsumsi air putih. Karena pada dasarnya air kelapa memang mengandung tinggi akan kalium. Dan kesemuanya, mau makanan, mau minuman yang bersumber dari baik pun direkomendasikan untuk dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Misalkan dalam kemasan yang 250 ml, itu pun juga memang mengandung kalori sekitar 60 kalori. Jadi disesuaikan lagi dengan kebutuhan tubuh dari cairannya, juga kebutuhan dari kalori harian yang akan dikonsumsi, karena masing-masing orang itu memiliki kebutuhan kalori yang berbeda-beda. Jadi misalkan disebutkan 2-3 botol per hari yang sekitar 250 ml bisa memberikan kontribusi hingga 180 kalori, dan juga perhatikan dari nutrisi yang terkandung di dalamnya, salah satunya adalah kalium, karena memang kalium juga dibutuhkan oleh tubuh. Kalium dibutuhkan oleh tubuh untuk metabolisme cairan di dalam tubuh. Tetapi jika jumlahnya berlebihan, tentu juga akan mengganggu dari metabolisme cairan di dalam tubuh, yang akan menyebabkan juga misalkan rasa seperti lebih cepat lemes kalau kebanyakan memang mengkonsumsi air kelapa. Jadi tidak hanya hidrokoko, tapi sumber alami dari air kelapa pun memang tinggi akan kalium. Karena di dalam hidrokoko pun memang bukan konsentrat, yang merupakan air kelapa alami. Sehingga ketika dikonsumsi, kaliumnya pun bisa dapat terkandung di dalamnya dengan jumlah yang bisa berlebihan jika dikonsumsi secara berlebih juga. Walaupun tadi saya sebutkan juga, konsumsi air kelapa bisa salah satu pilihan untuk mengganti air putih. Karena orang-orang juga biasanya nih lagi puasa, nggak suka minum air putih. Maunya minum yang manis-manis tadi. Bisa menggantikan? Bisa, tetapi tidak 100%. Sekitar 40-50% dari kebutuhan cairan bisa digantikan dengan air kelapa. Karena kalau air putih tentu tidak mengandung vitamin ataupun mineral yang baik untuk kesehatan. Tetapi dengan konsumsi air kelapa, dengan kandungan vitamin dan nutrisi yang berlimpah, dan juga memiliki rasa yang lebih segar, sehingga tentu akan lebih mudah kita untuk mendapatkan cairan yang lebih banyak jumlahnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi kita bisa penuhi kebutuhan cairan tubuh setiap hari dengan rasa segar dan juga rasa yang enak, apalagi dalam kondisi yang dingin. Oke, baik. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak dokter atas insight-nya dan pastinya bermanfaat juga. Izin saya mau menyebutkan pertanyaan lagi dari salah satu Sobat Hydro. Ini untuk Pak Evan nih. Pak Evan, izin apakah Pak Evan masih bersama kami? Ya, halo Mbak Gladys. Boleh. Pak Evan, izin saya mau menyampaikan pertanyaan dari Sobat Hydro. Dari Tinton Bagus Trioko dari Kota Semarang nih Pak Evan. Pak Evan, saya pengguna Amazfit GTR, tapi di Amazfit saya tidak ada menu interval run. Adakah seri Amazfit yang lain yang ada menu interval run-nya? Dan seri apa ya, Pak? Oh, oke. GTR-nya yang series berapa kalau boleh tahu? Karena untuk GTR sendiri sebenarnya sudah ada di GTR 4, GTR 3, GTR 4 itu sudah ada. Tapi kalau yang mau paling lengkap untuk running sih kita bisa di T-Rex, yang series T-Rex. Karena seri T-Rex itu betul-betul untuk seri yang diciptakan untuk sport sih, Mbak Gladys. Harusnya GTR-nya kalau GTR 4 sudah ada, Mbak. Oke, baik. Berarti dicari aja. Interval run. Iya. Untuk seri yang terbarunya dan yang paling lengkap tadi ada di seri T-Rex ya, Pak ya? Betul, Mbak Gladys. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Evan. Berarti terbukti nih Pak Evan, dari Sobat Hydro kita juga pengguna Amazfit. Banyak Amazfit-nya saya yakin di sini juga. Mungkin dari Pak Evan ada pesan-pesan yang disampaikan untuk para Sobat Hydro, bagaimana Amazfit bisa menjadi gear utama nih Pak untuk para runners. Iya, karena sebetulnya memang dengan tracker yang kita miliki, dengan begitu bagus algoritma yang kita sematkan di setiap produk Amazfit sih, ini sudah bisa menjadi partner yang sangat bisa diandalkan untuk semua aktiviti termasuk running maupun bersepeda. Dan saya pikir untuk Amazfit sendiri dengan begitu banyaknya pengguna, termasuk di Indonesia sendiri, kita mampu memiliki big data yang cukup besar yang kita gunakan untuk R&D lebih lanjut untuk produk-produk yang akan kita develop. Jadi betul-betul produk yang kita develop itu betul-betul based on feedback dari user yang selama ini sudah menggunakan Amazfit. Kurang lebih kalau istilahnya jarak gitu ya Mbak ya.
kita punya big data itu sama kayak 600 kali jarak bumi ke matahari gitu kalau dianalogikan. Itu jarak jumlah step yang sudah digunakan oleh para Amazfit di seluruh dunia. Jadi dengan sedemikian besarnya big data yang kita miliki, kita mampu untuk menciptakan banyak sekali fitur-fitur maupun algoritma yang sangat membantu pengguna dalam berolahraga gitu Mbak Gladys. Oke, baik. Berarti memang fiturnya juga di desain biar supaya gimana caranya user friendly juga ya Pak ya, dan sangat lengkap fitur-fiturnya untuk digunakan para pengguna olahraga. Betul, betul. Baik, Pak Evan, terima kasih banyak. Bagi para Sobat Hydro yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang produk Amazfit, boleh langsung ke sosial media Amazfit. Betul ya Pak Evan ya? Ada di mana Pak sosial medianya? Untuk Instagram di amazfit.id, itu adalah official Instagram kita. Di situ daily post untuk semua fitur terbaru dari produk-produk Amazfit, maupun banyak sekali activity buat para pengguna, termasuk ya ada giveaway, ada juga kuis yang setiap bulan kita adakan gitu kan. Jadi banyak sekali informasi yang lengkap yang bisa didapat dari produk-produk Amazfit, dari entry level BIP series yang harganya di bawah 1 jutaan, GTS series yang 1,5 sampai 2 juta, sampai yang ke T-Rex yang saya sebutkan tadi juga, yang Ultimate series kita yang harganya di sekitar 299 untuk Indonesia. Gitu Mbak Gladys. Tentunya harga-harganya masih ramah sekali di kantong para runners ya Pak ya. Banget. Yang masih muda kayak saya nih Pak, yang kayak Gen Z millennials, pasti itu interesting banget nih Amazfit untuk kita. Yes. Kalau Mbak Gladys mungkin boleh lihat yang GTS series itu cocok banget buat female sih, karena desainnya selain untuk olahraga juga sangat fashionable untuk kaum urban seperti Mbak Gladys nih. Asik. Berarti memang produknya didesain untuk terlihat sangat canggih, sangat user friendly, dan juga desainnya biar kelihatan fashionable gitu ya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih luar biasa sekali Pak Evan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas dukungannya dari Amazfit. Oke, saya mau ingatkan lagi nih kepada para Sobat Hydro. Terima kasih banyak tadi yang sudah melontarkan pertanyaannya yang sangat-sangat insightful. Jangan lupa bagi para Sobat Hydro yang sudah bertanya, akan ada 10 voucher e-wallet sebesar 100.000 untuk 10 pertanyaan yang menarik. Tadi kita hitung udah berapa nih, dihitung sama kakak panitia dari Hydro Koko dan tim Aires. Mungkin kita masih mau nunggu 1 pertanyaan lagi atau 2 pertanyaan lagi? Oke, baik. Kalau begitu selagi masih menunggu pertanyaan dan pertanyaan masih dipilih, saya kembali lagi mau ke Dokter Edelin nih. Dokter, aku boleh nanya sedikit lagi ya dokter ya. Tadi mungkin belum terjawab nih dokter. Ada beberapa pertanyaan yang belum berhasil ditanyakan. Apa sih dok yang harus kita makan atau minum atau kita konsumsi sebelum olahraga seperti lari atau main sepeda misalnya, atau race sepeda, sorry. Oke, ya untuk Sobat Hydro memang minum ataupun makan itu memang direkomendasikan juga untuk dilakukan sebelum melakukan olahraga. Mau jenis olahraganya apapun ya, bisa lari, tadi bisa sepeda, berenang, dan lain sebagainya. Karena minum cukup cairan sebelum kita berolahraga, ini dapat menjaga juga konsentrasi dan juga kinerja tubuh. Serta juga tadi imunitas tubuh juga lebih terjaga dan dapat mencegah peningkatan denyut jantungnya secara signifikan ketika melakukan olahraga. Dan juga peningkatan dari suhu tubuh yang berlebihan. Itu adalah manfaat minum cukup cairan. Nah, cairannya apa saja yang sebenarnya direkomendasikan? Seperti salah satunya adalah air kelapa, juga air putih. Itu adalah rekomendasi dari minuman sehat yang direkomendasikan untuk dikonsumsi sebelum melakukan olahraga. Jadi bukan minuman soda, minuman yang kaleng, yang mengandung pengawet, ataupun kadar gula darahnya yang bisa akan meningkat jika konsumsi dari suatu bahan makanan ataupun minuman yang mengandung tinggi akan gula. Lalu kalau mau makan, makannya apa sih yang baik? Boleh makan dulu apa nanti aja sebelum ataupun sesudah, baiknya seperti apa? Nah, kalau ingin makan sebelum melakukan olahraga, maka pilihlah makanan yang tadi sifatnya ringan. Tadi Pak David sempat bilang, nggak nasi padang juga ya yang dikonsumsi sebelum olahraga, berat nanti ya. Kita malah kalau proses tubuh terlalu kekenyangan, kita mau bergerak pun menjadi lebih malas.
Jadi pada dasarnya makan direkomendasikan untuk jenis makanan yang light ataupun ringan, yang tinggi akan protein. Namun rendah akan lemak, itu pun ada jedanya, sekitar 2-3 jam sebelum mulai melakukan olahraga. Karena tubuh akan ada proses mencerna dari bahan makanan tadi. Dan juga sumber bahan makanan yang mengandung protein ini akan memberikan suplai dari glikogen ke dalam tubuh atau gula di dalam tubuh itu bisa untuk lebih stabil untuk memberikan energi ketika melakukan olahraga. Tadi seperti disebutkan lari, bersepeda, berenang, ataupun aktivitas olahraga lainnya. Jadi ketika makan dan minuman, pilihlah tadi sumber-sumber yang baik. Betul, sumber yang baik ya dok ya, terutama ya, karena juga kita benar-benar harus memperhatikan apapun yang masuk ke dalam tubuh kita ya dok ya. Iya, PR banget nih dok buat saya yang makannya masih suka sembarangan dan kadang olahraganya setengah-setengah. Oke. Tapi dok, harus nggak sih ada persiapan khusus misalnya pada saat mau beraktivitas olahraga, terutama olahraga yang berat nih kayak persiapan untuk running berapa kilo atau misalnya mau riding berapa jam? Ya, tentu persiapan ini wajib kalau melakukan olahraga. Tapi persiapannya nggak harus yang kayak berat. Ngapain aja sih persiapannya? Semuanya tadi disebutkan, makanan penting, minuman penting, tadi nutrisi-nutrisi yang bersumber dari bahan makanan maupun minuman itu penting. Tetapi salah satunya yang juga perlu diperhatikan adalah pemanasan ketika mau melakukan olahraga, seperti salah satunya Hydrococo Run and Ride ini. Karena pemanasan akan menjadikan otot di dalam tubuh kita menjadi lebih fleksibel. Aliran darah juga akan membawa persediaan oksigen untuk memberikan aktivitas kita bisa lebih optimal. Ini perlu sekali untuk melakukan pemanasan. Juga akan meningkatkan energi serta refleks yang akan kita lakukan ketika melakukan olahraga. Sehingga kualitas olahraga pun otomatis akan menjadi lebih baik. Dan tadi pun disebutkan, makan pun boleh sebelum ataupun sesudah. Kalau sebelum tadi manfaatnya untuk memberikan tubuh energi untuk melakukan olahraga, setelah olahraga pun memang direkomendasikan untuk makan, khususnya yang misalkan mengandung tinggi akan protein, karena untuk mempercepat dari sesi pemulihan. Karena ketika kita melakukan olahraga, tentu sel-sel otot kita pasti akan ada yang mungkin seperti cedera atau terluka. Nah, itu bisa dibantu untuk fase pemulihannya dengan bahan makanan ataupun minuman yang mengandung tinggi protein. Serta juga tadi merefer nih pertanyaan ini, juga ada tadi saya lihat di kolom pertanyaan. Kenapa kalau kita olahraga ini sering banget khususnya karena untuk persiapan dari run and ride, ini salah satu yang penting juga perlu kita lihat dan ketahui, sering mengalami cedera pada lutut atau nyeri pada lutut nih, merefer pada pertanyaan dari Sobat Hydro. Karena cedera yang paling sering dialami saat berolahraga lari adalah nyeri atau cedera di lutut. Biasanya kondisi ini kita kenal dengan runners knee. Nah, penyebab cedera ini adalah gerakan lutut yang menekuk kalau diluruskan kembali secara berulang-ulang. Jadi ini menyebabkan pergesekan antara tulang paha dengan tulang lutut di area lutut ini. Ataupun di area tulang kering di sini. Sehingga cara terbaiknya untuk mencegah lutut terasa nyeri saat lari adalah tentu melakukan pemanasan atau peregangan sebelum bergerak secara aktif tadi. Dan juga ketika latihan itu harus secara bertahap dengan cara meningkatkan intensitasnya tadi perlahan-lahan, tidak boleh misalkan mau lari 10K misalkan atau mungkin mau half marathon ataupun full marathon, nggak bisa saya mau ikut deh bulan depan, nggak ada persiapan gitu. Tentu itu tidak direkomendasikan dan pasti tidak bisa achieve dengan baik. Serta juga tadi nyeri lutut khususnya setelah berlari bisa dicegah dengan menggunakan sepatu olahraga yang tepat. Dan cara menghindari untuk lutut sakit ketika sedang melakukan olahraga ataupun latihan, pilihlah trek atau permukaan jalan yang mungkin seperti sifatnya lebih lembut atau lebih lunak seperti di tanah. Karena kalau lari di trotoar atau di aspal memang cedera dari lututnya itu memang akan lebih mudah untuk dialami, lebih sering dialami. Tapi kalau kesemua pencegahannya sudah dilakukan, namun nyeri lututnya itu tetap ada, tetap terasa, sebaiknya memang konsultasi kepada dokter untuk mengecek kondisi lututnya dalam kondisi yang prima nggak untuk melakukan olahraga seperti lari ini.
Luar biasa, berarti jangan lupa untuk pemanasannya dan persiapannya lebih dimatangkan lagi kalau memang serius nih dok ya untuk menjalankan race atau ride-nya. Baik, terima kasih banyak dokter untuk insight-nya. Sangat bermanfaat sekali lagi untuk para sobat Hydro di rumah. Boleh nggak dok, aku minta dari semua narasumber, terutama dari Pak Fedi dan Pak David juga, tapi dari dokter Adeline dulu, closing statement nih. Dan pesan-pesannya untuk para sobat Hydro dalam menuju persiapan Hydro Koko Run and Ride 2023. Oke, untuk semua sobat Hydro yang sudah registrasi, udah join di Hydro Koko Run and Ride, persiapkan tubuh dalam kondisi yang prima ketika akan memulai suatu olahraga khususnya. Dan juga jangan lupa tadi pastikan untuk nyalain dulu ya tadi mungkin dari aplikasinya, dan pastikan kondisi tubuh tadi harus pemanasan, pilih makanan ataupun minuman dengan sumber yang baik, dan pastikan cairan tubuh terpenuhi, apalagi kita melakukan olahraga di bulan puasa Ramadan ini. Jadi jangan sampai tubuh terjadi dehidrasi ketika melakukan olahraga, nggak achieve nanti target di Hydro Koko Run and Ride-nya ini. Semoga lancar untuk persiapannya dan juga untuk aktivitas olahraga Hydro Koko Run and Ride-nya. Semoga semua achieve ya untuk targetnya. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak dokter. Sekali lagi saya ucapkan untuk waktunya. Silakan mungkin dari Pak Fedi. Oh, dari saya berolahragalah dengan jujur, jangan cheating. Karena ini kita juga olahraga di bulan puasa ya. Ya, tetap sehat. Puasanya jangan bolong-bolong. Itu aja sih. Terima kasih banyak Pak Fedi dari iRace Indonesia. Pak David nih selaku Senior Brand Manager Hydro Koko, silakan Pak closing statement dan pesan-pesannya untuk para sobat Hydro di rumah. Ya, makasih Mbak Dedis. Ya, untuk sobat Hydro, untuk mereka yang memang gemar untuk berolahraga, Hydro Koko memang sengaja menghadirkan Hydro Koko Run and Ride dengan menggandeng dari Pak Fedi dan tim iRace dan juga Dr. Adeline untuk memfasilitasi event lari ini agar sobat-sobat Hydro tetap semakin semangat untuk olahraganya, jadi masa tertantang dan juga ada temennya juga seperti itu. Nah, buat sobat Hydro yang baru berpikir untuk hidup sehat dan baru memulai olahraga, ayo bersama-sama kita ajak sobat-sobat Hydro untuk ayo kita mulai dulu. Kita mulai dari run and ride dulu. Nggak perlu lari dulu. Yang penting first step, jalan dulu nggak apa-apa. Ya, karena itu kita menghadirkan run and ride ini, teman-teman bisa nyicil kilometernya hingga sampai penutupan ya di akhir sebelum Lebaran ya Pak Fedi ya. Sehingga teman-teman yang penting adalah yuk berangkat dari situ, mulai first step-nya, sehingga teman-teman setelah itu akan terus rutin untuk berolahraga. Dan tentunya Hydro Koko akan setia menemani dan menjaga kesehatan teman-teman. Dan untuk nanti Sobat Hydro yang akan nanti menjalankan ibadah puasa dari Hydro Koko mengucapkan semoga diberikan kelancaran dan kemudahan pada saat menjalankan ibadah puasa. Dan jangan lupa berbuka jangan hanya yang manis, tapi juga dengan yang sehat dan bernutrisi dengan air kelapa kasih Hydro Koko. Dapat dengan cepat membantu mengembalikan cairan tubuh saat berbuka puasa, dan tentunya nutrisi air kelapa dapat membantu menjaga imun tubuh sehingga Sobat Hydro bisa tetap sehat selama menjalankan ibadah puasa. Terima kasih Mbak Gladys. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak David. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber kita, ada Dr. Adeline, Pak Fedi, dan juga Pak David dan Pak Evan dari Amazfit. Sobat Hydro, jangan kemana-mana dulu. Saya ingin mengumumkan 10 pemenang untuk pertanyaan terbaik pada malam hari ini. Dan teman-teman dari Sobat Hydro, 10 pemenang ini bisa mendapatkan masing-masing voucher e-wallet sebanyak Rp100.000. Bagi nama-nama yang saya sebutkan, nanti mohon diperhatikan dan mohon menghubungi customer service atau social media iRace. Yang pertama ada Muhammad Fikri Akis dari Kota Tegal. Sekali lagi Muhammad Fikri Akis dari Kota Tegal. Yang kedua ada Toto Kurniawan dari Bandung. Toto Kurniawan dari Bandung. Yang kedua ada Tinton Bagus Trioko. Sekali lagi Tinton Bagus Trioko. Yang ketiga ada Miftahul Falah dari Bogor. Miftahul Falah dari Bogor. Yang kelima ada Iman Nur Hakim Darmawan dari Kota Surabaya. Iman Nur Hakim Darmawan dari Kota Surabaya. Yang keenam ada Tony Gautama dari Balikpapan.
Tony Gautama dari Balikpapan, Neneng Ritanus dari Medan, Muhammad Taufik dari Pontianak, yang ke-9 ada Herdi dari Sulawesi, yang ke-10 ada Joseph dari Papua, Baik, bagi nama-nama yang barusan saya sebutkan, 10 pemenang yang akan mendapatkan voucher e-wallet sebanyak Rp100.000, mohon untuk menghubungi customer service Iris di 0821 1333 7249. Sekali lagi mohon menghubungi customer service Iris di 0821 1333 7249. Luar biasa, terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk para Sobat Hydro yang sudah mengikuti technical meeting Virtual Run and Ride 2023. Saya ucapkan juga tidak lupa untuk para sponsor kami yang telah mendukung acara Hydro Koko Run and Ride 2023 tahun ini. Terima kasih banyak kepada Amazfit Indonesia, Fitbear, Nine Ten Shoes, Decathlon, and Thule. Dan juga kepada para pihak yang telah bekerja sama dan bersama-sama dengan kita pada hari ini dan juga akan setelah melanjutkan berlangsungnya acara Virtual Run Hydro Koko Run and Ride 2023 pada tahun ini. Saya izin pamit undur diri dan Sobat Hydro kami persilahkan untuk silakan live room Zoom pada hari ini. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih Sobat Hydro, terima kasih Pak Fedi, Dr. Edelin, Pak Gledis, terima kasih. Terima kasih Pak David, Dr. Edelin, Gledis, terima kasih. Selamat malam Puasa dengan kesegaran Hydro Koko, kebaikan air kelapa asli, kaya nutrisi, bantu jaga imun tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya Hydro Koko. Buka puasa dengan kesegaran Hydro Koko, kebaikan air kelapa asli, kaya nutrisi, bantu jaga imun tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya Hydro Koko.